Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal yang ke-19 ayat 49 sampai yang ke-51. Judul renungan kita pada hari ini adalah Menjadi yang Terakhir. Sekalipun memiliki tanggung jawab yang lebih besar, para pemimpin juga memiliki berbagai hak istimewa. Misalnya ketika ada sesuatu yang tidak dibagi-bagi di antara pemimpin dan anggota-anggotanya, biasanya sang pemimpin tidak pernah menjadi yang terakhir memilih bagiannya. Ini berbeda dengan Yosua. Ketika berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan, Yosua berada di depan. Dia menjadi pemimpin mereka, dia merancang strategi, mengatur pasukan, serta memastikan mereka bergerak sesuai ketetapan Tuhan. Dialah yang melanjutkan kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel menyeberangi Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Dia memimpin suku-suku Israel merebut kota demi kota. Kemudian dia membagi-bagikan negeri itu kepada setiap suku dengan undian sesuai firman Tuhan. Menariknya, Yosua terlebih dahulu memastikan agar setiap suku menerima milik pusaka mereka. Setelah itu barulah dia menerima milik pusakanya sendiri. Dia rela menjadi yang terakhir menerima bagiannya, sebuah teladan sempurna tentang kerendahan hati seorang pemimpin. Ini bukan soal siapa yang mendapat bagian paling terakhir. Tetapi ini adalah tentang kerelaan melayani dan menempatkan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersedia menjadi pelayan dan hamba. Tentunya ini tidak mudah, namun kita diperintahkan untuk melakukannya. Kiranya kita terus belajar untuk melayani Tuhan dan umatnya dengan kerendahan hati. Dalam kitab kepemimpinan yang Allah tuliskan, bab tentang kerendahan hati adalah salah satu penentu kelulusan. Oke, hari ini kita akan mempelajari 12 suku Israel dan keberadaannya masa kini. Yosua 19 ayat 49 sampai 51. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah dia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel, di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Saudara, pembagian daerah Israel itu seperti ini ya. Ada Efraim, ada Dan, yang paling besar sendiri itu Manasye. Ada Isyakar, Sebulon ini kecil. Kemudian ada Asher, Naftali, Gad, Ruben, Yehuda. Yehuda juga lumayan besar. Di dalam Yehuda itu ada Simeon. Ternyata wilayah Yehuda itu meliputi daripada the wilderness of sin. Nah, kalau kita lihat di sini ada Yerusalem dan Bethlehem di sini gitu ya, di daerah Yehuda. Sedangkan di daerah sekitar jalur Gaza ini adalah Filistin. Kemudian di sebelah selatannya menuju ke semenanjung Sinai, ini adalah dikuasai bangsa Amalek. Sedangkan Edom ada di bagian perbatasan antara Israel modern sekarang dan Yordania. Edom ini adalah keturunan daripada Esau yang disebut Edom. Sedangkan untuk Moab dan Amon itu adalah keturunan dari keponakan Abraham yang bernama Lot. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bandingkan seperti ini ya. Jadi daerah kekuasaan daripada Israel yang sekarang itu hanya separuh saja ini. Saudara perhatikan ini ya, ini Kinneret atau Danau Tiberias. Ini adalah Dead Sea atau Laut Mati. Padanannya adalah di sini dan di sini. Nah, kalau kita lihat Manasye, Gad, Ruben, itu adalah di daerah sebelah kanan ini. Yang arahnya itu masuk ke daerah adalah Yordania. Bahkan kalau yang di atas sini ya, ini masuk sebagian kecil daripada Syria. Bagian kecil ya.
mungkin nggak terlalu dianggap ya. Sedangkan untuk yang Asher dan Naftali, itu ada bagian atas sebagian daripada Libanon. Nah, sedang untuk yang Yudea, itu adalah ini Yerusalem. Yerusalemnya ini ada di sini ya. Jadi padanannya itu ada menyentuh daripada daerah semenanjung Sinai di sini ya. Ini Egypt ini semenanjung Sinai, masuk wilayah daripada Mesir. Nah, 12 suku Israel. Menurut kitab suci Yahudi Kristen, Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang tercatat yaitu Dina, dari 2 istri dan 2 gundik. Nah, ini dari Lea itu melahirkan 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini urutannya: Ruben anak pertama, Simeon kedua, Lewi ketiga, Yehuda keempat. Kemudian habis itu loncat ke apa tuh namanya? Selirnya yaitu Bilha, kelima dan keenam. Kemudian kasih Silpa, ketujuh ke delapan. Jadi 5, 6, 7, 8 ini adalah bagian daripada gundiknya. Setelah itu, setelah ke-8, 9, 10 Lea dikasih anak lagi. Kemudian barusan Rahel adalah urutan yang ke-11 dan 12. Ceritanya seperti itu ya. Nah, ke-12 anak laki-laki ini dijadikan bapak leluhur dari 12 suku Israel. Ketika Musa, Eleazar, Yosua, dan para kepala-kepala suku Israel membagi tanah Israel pada 12 suku ini, suku Lewi tidak mendapatkan anggotanya, tidak mendapat bagiannya maksudnya, karena suku ini dikhususkan untuk menjadi imam. Jadi keberadaan suku ini nanti disebar ke wilayah masing-masing ke-12 ini. Lah, kok Isa jumlahnya tetap 12, padahal Lewi kan nggak dapat. Lah, kenapa kok bisa lebih, tetap 12? Karena suku Yusuf. Yusuf ini, jadi anggapannya Lewi keluar, Yusuf keluar, berarti kan anggapannya 10 ya. Nah, kalau itu 10, berarti kan kurang 2. Nah, untuk menjadi 12 itu kurang 2. Nah, Yusufnya dipecah dari suku Efraim dan Manasye. Manasye ini yang paling besar sendiri wilayahnya ya. Sehingga kalau di total tadi 10 plus 2, tadi tetap 12. Suku daripada Israel. Oke? Suku Yehuda dan suku Benyamin ini bergabung membentuk suku Yehuda, kerajaan Yehuda atau Yudea yang dipercaya merupakan cikal bakal daripada bangsa Yahudi yang hidup saat ini. Kenapa seperti itu? Nanti dijelaskan ya. Suku Lewi yang memiliki tugas keagamaan sama sekali tidak memiliki tanah, hanya menguasai area bait suci, berarti masuk suku Yehuda. Dan 6 kota sisanya. Sedangkan suku yang lain yaitu Ruben, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Efraim, Manasye Timur, Manasye Barat merupakan anggota dari kerajaan Israel Utara yang nantinya dibicarakan the lost tribes. Jadi suku-suku yang hilang. Nah, ini penaklukan bangsa asing. Pada waktu tahun 721 sebelum Masehi, Samaria sebagai ibu kota kerajaan Israel Utara diserbu oleh pasukan Asyur atau Assyria yang diperintah oleh namanya Salmaneser yang kelima dan dilanjutkan oleh Sargon kedua. Dan dalam 1 tahun kesudahan Samaria itu takluk dan hancur. Penduduk kerajaan Israel Utara yang merupakan 10 suku daripada Israel diasingkan dan dibuang ke Khorazon yang sekarang merupakan anggota daripada Iran Timur dan Afghanistan Barat. Suku-suku ini dipercaya oleh bangsa Yahudi saat ini telah hilang dari sejarah. Nah, kemudian perang terus berlanjut di Timur Tengah, bangsa-bangsa kuat saling beradu satu sama lain, memperebutkan kawasan Timur Tengah. Pada waktu tahun 603 sebelum Masehi, kekuatan bangsa Asyur digantikan oleh bangsa Babel. Tadi Asyur kan kuat ya, tahun 700 ya. 100 tahun kemudian, Babel berkuasa. Di masa kekuasaan Babel, kerajaan Israel Selatan jatuh. Tadi yang Assyria itu menyerang Israel Utara. Sedangkan Babilonia langsung serang juga Israel Selatan. Dan Yerusalem dihancurkan tahun 587 sebelum Masehi. Dan berlangsunglah masa pembuangan di Babel.
50 tahun kesudahannya, tahun 538, Kaisaran Persia merebut kekuasaan Babel. Sebagian daripada suku Yehuda dan Binyamin diperkenankan untuk kembali ke Yudea. Namun, 10 suku Israel lainnya, penduduk kerajaan Israel Utara, tidak pernah diistilahkan kembali sebagaimana kedua suku itu. Sehingga ke-10 suku ini keberadaannya disebut sebagai the 10 lost tribes of Israel. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Menurut catatan sejarawan kuno Flavius Josephus, yang hidup pada waktu abad pertama, dia menuliskan bahwa keberadaan ke-10 suku itu berada di Efrat hingga sekarang, dan yang berjumlah sangat luhur, sangat banyak maksudnya, yang jumlahnya tak bisa diperkirakan. Nah, tempat-tempat di Efrat ini diperkirakan adalah sebelah utara Irak, atau sebelah barat laut daripada Iran, yang disebut Kurdistan. Apakah benar 10 suku Israel itu ada di sana? Nah, kalau kita membaca data Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 11 dikatakan, Raja Assyria, mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan kota-kota orang Madai. Nah, kalau ini Raja Asyur membawa ke Asyur, berarti besar kemungkinan negara Asyur ini kan di Irak modern, gitu ya. Jadi, nah ini ada menarik ya. Ada yang namanya suku Pastun. Nah, suku Pastun ini memiliki tradisi yang sangat mirip dengan Israel kuno, yaitu memiliki tradisi sunat pada laki-laki di hari ke-8, kemudian menganut garis keturunan ayah, kemudian memakai talit atau jubah doa, zizit, pernikahan, norma budaya wanita, pembasuhan di sungai, pernikahan dari pihak keluarga ibu atau bapak, sangat menghormati bapak, melarang makanan daging kuda dan unta, sabat, pada waktu sabat menyiapkan 12 roti, menghidupkan lilin pada saat sabat, pada hari Yom Kippur ini hari penebusan ya. Setelah itu menyembuhkan penyakit dengan pertolongan kitab Mazmur. Ini menarik sekali nih. Menempatkan kitab Mazmur dibawa untuk pasien-pasien. Ada nama-nama Ibrani di desa-desa dan menyebut nama Musa. Dan ini menarik sekali. Memakai simbol bintang Daud. Nah, jadi suku Pastun ini hidup sebagai suku-suku yang terpencar dan memiliki tradisi yang disebut Pastun Wali atau hukum Pastun yang mirip dengan hukum Taurat. Pastun memiliki tradisi pernikahan ipar yang mengharuskan saudara laki-laki menikahi janda saudaranya yang meninggal tanpa keturunan, sama seperti Israel kuno. Hukum ini disebut hukum Levirat, gitu ya. Pastun juga bertradisi mengorbankan kambing-kambing domba penebusan. Diindikasikan ini pada waktu Yom Kippur, sama seperti masa Israel kuno yang membebankan dosa semua bangsa kepada domba yang diusir ke gurun. Nah, ini namanya Azazel, gitu ya, domba yang diusir ke gurun Azazel. Terus kemudian dari suku Pastun kita beralih ke suku Kashmir. Di India Utara, yaitu Kashmir, terdapat sekitar 5-7 juta jiwa. Ini menariknya, di suku Kashmir ini ada nama-nama Ibrani, baik itu di lembah maupun di desa-desa dekat Kashmir. Nama-nama Ibrani seperti Harnevo, Beit Peor, Pisgah, Heshbon. Jadi kebanyakan penelitian berpendapat bahwa bangsa Kashmir merupakan the 10 lost tribes of Israel yang dibuang pada waktu tahun 722 sebelum Masehi. Penampilan fisik mereka itu berbeda dengan orang-orang India. Tradisi mereka mengindikasikan perbedaan asal-usul. Orang Kashmir mempunyai hari raya Paskah pada waktu musim semi.
Ketika diterapkan penyesuaian perbedaan penanggalan surya, candra, saya tidak ngerti maksudnya ini apa ya, dengan perkara seperti yang diterapkan orang Yahudi. Nah, mungkin penanggalannya itu sama seperti penanggalan orang Yahudi. Mereka memang menyebut diri sebagai Bene atau anak Yisrael. Jadi orang Kashmir ini sama dengan orang suku Pashtun tadi, menghormati daripada Sabat. Menyunat bayi di usia 8 bulan, nah kalau di Alkitab 8 hari. Tidak makan ikan yang tidak bersisik dan bersirip, dan merayakan beberapa hari raya Yahudi lainnya, tetapi tidak yang berasal dari setelah kehancuran Bait Allah. Tidak yang berasal dari setelah kehancuran Bait Allah. Berarti orang ini sudah bermigrasi sebelum tahun 70, di mana tahun 70 adalah kehancuran Bait Allah. Nah, itu adalah keberadaan suku-suku Israel. Nah, saya kaitkan keberadaan itu dengan Matius 15 ayat 24 ya. Yesus pernah bilang, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apakah domba-domba yang hilang dari umat Israel? Ini merujuk pada the 10 lost tribes of Israel. 10 suku yang hilang. Mungkin saja ketika Yesus mengatakan domba-domba yang hilang dari Israel merujuk pada orang itu. Which is orang-orang tersebut itu sudah menyebar luas ke seluruh dunia. Ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel," itu sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus diutus ke segala bangsa. Karena the 10 lost tribes of Israel itu sudah tersebar, yang keberadaannya sudah unknown, tidak diketahui lagi. Mereka sudah menyebar, berasimilasi, dan bisa mewakili sebagai seluruh dunia. Karena ini kalau hanya dipahami sebagai Yesus diutus untuk orang Israel saja, ngapain Matius 28 Yesus ngomong bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, inilah kontradiksi. Nah, rupa-rupanya dengan memahami 10 suku yang hilang dari bangsa Israel dan keberadaannya yang menyebar ke berbagai bangsa dan belahan dunia, perkataan ayat 24 ini menunjukkan bahwa memang Yesus itu diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel yang menyebar ke seluruh dunia, yang berarti diutus kepada segala bangsa. Ayat 20 dia dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan menderita.'" Nah, orang ini adalah orang Kanaan. Orang yang tidak termasuk bangsa Israel. Tetapi memiliki iman bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Yesus sempat dalam tanda kutip menguji daripada imam wanita ini. Ngomong bahwa hanya anjing yang cocok untuk makan remah-remah. Kurang lebih kayak gitulah ya. Dan orang ini mengidentifikasikannya sebagai anjing itu adalah saya yang butuh remah-remah. Saudara, betapa iman daripada seorang yang bukan Israel secara bangsa itu sangat kuat sekali. Dan kita tahu di akhir cerita, Yesus itu menyembuhkan daripada anak perempuan yang kerasukan setan ini. Saudara, dari sini kita bisa melajari bahwa istilah domba-domba yang hilang dari umat Israel bisa diartikan sebagai 10 suku Israel yang terhilang, yang sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Dan kepada bangsa-bangsa yang seperti itulah, Yesus justru datang kepada mereka. Sama seperti Yesus juga datang kepada seorang perempuan yang bukan dari bangsa Israel, yang adalah bangsa asing, yaitu bangsa Kanaan. Saudara, kiranya dengan mengetahui realitas daripada 12 suku Israel dan keberadaannya, serta memandang menafsirkan ayat berdasarkan budaya Yahudi kuno dan sejarah Yahudi kuno, akan membantu kita menemukan makna Alkitab
yang lebih dalam. Oke, Tuhan Yesus memberkati.